Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja kelar maraton anime Isekai Quartet Season 3. Dan di konten ini, gue kepengen ngebahas pendapat gue setelah kelar nonton anime ini. So langsung aja, mari kita bahas. Pertama, gue pengen curhat sedikit soal Isekai Quartet Season 3 ini. Awalnya, gue kesulitan banget nyari tempat untuk bisa nonton anime ini secara legal. Satu-satunya tempat untuk nonton anime ini cuma di Crunchyroll, dan itu pun harus pakai VPN. Mau tidak mau, gue terpaksa harus nonton 4 atau 5 episode pertama Isekai Quartet Season 3 dengan kualitas super buram karena keterbatasan VPN. Ditambah buffering yang ngeselinnya minta ampun, ngebuat anime yang harusnya cuma 10 menit malah ngabisin waktu sampai 30 menit lebih untuk bisa selesai ditonton. Tapi syukurnya masuk episode 6, pihak Muse akhirnya nayangin anime ini secara legal di YouTube. Dan gue ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Muse karena berkat mereka, gue tidak perlu lagi repot-repot nonton pakai VPN. Nah, Isekai Quartet Season 3 melanjutkan cerita tepat setelah Isekai Quartet Movie, di mana kita diperlihatkan Ainz dan Roswaal yang ngebahas kejadian di Isekai Quartet Movie soal mereka yang terkirim ke dunia lain. Tapi yang menarik, background karakter dari Isekai Quartet Season 3 berada jauh setelah Isekai Quartet Movie. Salah satu yang paling kelihatan adalah para karakter ReZero yang bukan mengambil latar ReZero Season 3, melainkan langsung lompat ke Season 4. Padahal Isekai Quartet Movie masih mengambil latar karakter dari ReZero Season 2. Season ini juga menjadi debut dari para karakter di anime Kage no Jitsu Ryokusa yang akhirnya gabung dengan Isekai Quartet. Dan bisa dibilang, season ini sangat menonjolkan sisi OP-nya Shadow yang seperti berada jauh di atas para karakter dari anime lain. Ada satu momen yang lumayan bikin gue ke-trigger, yaitu ketika Cheat lewat tepat di hadapan 3 orang MC, dan hanya Kazuma satu-satunya yang sadar dengan keberadaannya Cheat. Secara lore Konosuba, sangat masuk akal kenapa Kazuma bisa menyadari keberadaannya Cheat. Soalnya Kazuma sangat paham dengan jalan pikirannya Cheat. Ditambah Shadow Garden dan Konosuba memang sempat collab di dalam game, dan di sana Kazuma jadi satu-satunya orang yang tahu identitas aslinya Shadow. Tapi kalau ngikutin lore Overlord, gue lumayan sulit untuk menerima orang seperti Ainz dan Demiurge bisa tidak sadar dengan keberadaannya Cheat. Bahkan sampai akhir season pun tidak ada satupun karakter Overlord yang curiga dengan gerak-geriknya Cheat. Padahal kita sama-sama tahu seberapa overthinking para karakter Overlord ketika ngomongin makhluk yang tidak mereka ketahui. Gue justru pengen banget ngelihat adanya interaksi antara Aura dengan Cheat ataupun Shadow. Soalnya di Overlord, Aura harusnya jadi orang yang paling peka soal mendeteksi keberadaan orang lain. Tapi sampai season ini tamat, Aura dan Shadow sama sekali tidak pernah saling berinteraksi. Gue juga lumayan kecewa karena sama sekali tidak ada momen yang memperlihatkan Pandoractor, Megumin, dan juga Cheat ataupun Shadow yang saling berinteraksi. Padahal kita pasti sepakat interaksi mereka bertiga bakal sangat menarik untuk dilihat. Gue pengen tahu akan se-chaos apa ketika 3 karakter Chunibyo ini saling ketemuan. Cuma sayang, karakternya Shadow di season ini cuma dibikin sekedar orang yang numpang lewat dan aura farming. Makanya hampir tidak ada scene interaksi antara Shadow dengan karakter lain. Season 3 ini juga jadi season yang paling menarik dari segi lore. Soalnya season ini mulai ngasih petunjuk mengenai asal-usul dunia Isekai Quartet. Di awal season ini, Ainz berteori kalau mereka hanya sekedar duplikat dari diri mereka yang asli. Soalnya Ainz menyadari adanya perubahan pada kesadaran dan juga persepsinya, di mana pengalaman mereka dari dunia asli sepertinya akan mempengaruhi sikap mereka di dunia Isekai Quartet. Hal ini terbukti dari sikap para karakter Isekai Quartet yang bisa tiba-tiba berubah di setiap season. Padahal sama sekali tidak ada development apapun yang terjadi di dunia Isekai Quartet ini. Inilah yang jadi alasan kenapa Ainz jadi satu-satunya orang yang ketawa di ending season 3 setelah mereka gagal kembali ke dunia asal. Padahal mereka sudah menekan tombol merah berkali-kali. Soalnya kejadian ini menjadi bukti kalau mereka semua memang hanya sekedar duplikat. Makanya mereka tidak bisa kembali ke dunia asli, karena sejatinya mereka semua aslinya berasal dari dunia Isekai Quartet. Berhubung cuma Ainz doang yang sadar dengan hal ini, makanya cuma dia yang ketawa di ending season 3. Nah, yang menarik, di awal season ini juga kita sempat diperlihatkan Seiya dan Ristarte dari anime Shincho Yusa yang bisa keluar dari dunia Isekai Quartet. Kalau saja teorinya Ainz benar, yaitu mereka cuma sekedar duplikat, lalu bagaimana dengan Seiya dan Ristarte yang bisa balik ke dunianya? Kalau mereka memang cuma duplikat yang aslinya berasal dari dunia Isekai Quartet, maka harusnya mereka berdua tidak bisa balik ke dunia utamanya. Tebakan gua,
Ristarta dan Seiya yang kita lihat di sini adalah karakter yang sama dengan Ristarta dan Seiya dari anime Shincho Yusa, alias mereka bukan duplikat. Soalnya dari semua karakter di anime Isekai Quartet, cuma Ristarta doang yang bisa ngebuka portal ke dunia lain. Dan obrolan mereka berdua di sini seperti ngasih kesan kalau mereka terdampar ke dunia Isekai Quartet gara-gara Ristarta yang salah buka portal. Atau kemungkinan lainnya, mereka berdua memang balik ke dunia Shincho Yusa, tapi bukan ke dunia yang sama dengan anime utamanya, melainkan dunia Shincho Yusa versi Isekai Quartet. Soalnya kalau kalian ingat, season 1 punya episode khusus yang memperlihatkan momen ketika para karakter kita mau terkirim ke dunia Isekai Quartet. Nah, dengan adanya Isekai Quartet movie yang terkonfirmasi canon dengan season 3, maka ini menegaskan adanya keberadaan dunia lain di cerita Isekai Quartet. Dengan kata lain, sepertinya ada banyak dunia yang berjalan bersamaan, alias ada multiverse di dunia Isekai Quartet. Tebakan gue sih kayak gitu. Selain asal-usul mereka, ada satu lagi lore yang muncul di season ini, dan ini adalah bagian yang paling bikin gue gregetan, yaitu ketika Roswell menyebut para entitas terkuat di setiap anime, dan dia menyebut naga yang harusnya merefer ke Dragon Lord dari Overlord. Kalau kalian ngikutin lore Overlord, kalian pasti bakal langsung kepikiran dengan satu karakter naga, yaitu Dragon Emperor, sang Dragon Lord yang menjadi penyebab kenapa para player bisa tiba di dunia Overlord. Dan dengan adanya kalimat ini, tidak menutup kemungkinan kalau Dragon Emperor punya kontribusi dalam ngebuat para karakter Overlord terkirim ke dunia Isekai Quartet. Tapi sayang, sampai season 3-nya tamat, lore ini sama sekali tidak disentuh kembali dan terkesan cuma sekedar bait atau umpan buat para penonton seperti gua yang terlalu haus dengan lore Overlord. Di bagian ini juga, Roswell sempat menyebutkan sesuatu yang kena sensor dan sampai tamat pun masih belum diketahui apa sebenarnya yang Roswell sebutkan di sini. Kalau gue coba tebak liar sih, kemungkinan dia ngomong Shadow atau Kadokawa. Kadokawa sih nggak mungkin ya. Kalau kita ngeliat ending Isekai Quartet season 3, bisa dipastikan seri ini masih jauh dari kata tamat, dan mungkin saja scene ini masih sekedar setup untuk cerita ke depannya yang entah kapan bakal kejadian. Setidaknya sekarang kita bisa optimis, cerita Isekai Quartet ke depannya tidak akan cuma sekedar fanservice belaka, karena saat ini mereka sudah mulai serius ngegarap lore khusus untuk seri ini, dan tidak menutup kemungkinan cerita Isekai Quartet akan ditutup dengan gayanya Marvel, di mana semua IP anime Isekai yang Kadokawa punya akan dipertemukan dalam suatu event besar, mirip-mirip seperti Avenger Endgame. Mungkin saja. Sudah cukup ngomongin soal lore, sekarang mari kita bahas beberapa momen menarik di anime ini. Di episode 7, gue kembali dibuat greget ketika ngeliat Winter Shogun yang tiba-tiba muncul, dan kebetulan di sana lagi ada Kokyutos. Gue pengen banget tahu apa yang bakal terjadi kalau dua karakter ini saling baku hantam. Tapi sayangnya mereka tidak jadi baku hantam. Cuma tebakan gue, kalau saja terjadi baku hantam antara mereka berdua, gue sangat yakin pertarungan mereka kemungkinan bakal dibuat seri atau bahkan Kokyutos bakal terdesak. Karena seperti yang kita tahu, karakter Overlord di Isekai Quartet selalu dibikin lebih lemah. Padahal ya, gue udah semangat banget ngeliat Winter Shogun dan Kokyutos dalam satu frame. Tapi pertarungan mereka malah terhalang genre komedi. Nah, ngomongin komedi, ada satu scene yang berhasil buat gue ketawa lepas, yaitu ketika Reigen Sensei main game online sambil voice chat, tanpa dia tahu kalau orang yang diajak mabar ternyata adalah Ainz, Kazuma, dan juga Naofumi. Menurut gue, ini adalah scene yang paling lucu dari Isekai Quartet season 3. Scene lain yang bikin greget ada di ending episode 9, ketika Subaru ngomong, "Selamat menantikan karya selanjutnya Ainz Sensei." Kalimat ini sudah sangat jelas ditunjukkan langsung buat para fans Overlord yang sampai saat ini masih menunggu kapan novel Overlord dilanjutkan. Saking lamanya nggak lanjut sampai-sampai harus disindir sama Subaru. Soalnya sebelum Subaru ngomong kalimat tadi, Kazuma juga sempat ngomong, jadi kayak episode terakhir, yang mana ini jelas-jelas merefer ke volume terakhir Overlord. Seakan-akan alasan kenapa novel Overlord masih belum lanjut karena karakter Overlord masih sibuk main di dunia Isekai Quartet. Dan ternyata benar. Tepat di awal tahun 2026, Maruyama Sensei, autornya Overlord, ngebuat postingan yang mengonfirmasi kalau light novel Overlord sudah hampir selesai. Jadi bisa kita asumsikan novel Overlord akan lanjut kembali antara tahun ini atau mungkin tahun depan. Secara keseluruhan, Isekai Quartet season 3 jadi season yang sangat menyenangkan. Karakternya makin banyak, lore-nya makin menarik, dan ceritanya semakin terkonsep. Tidak banyak yang bisa dibahas dari season 3 ini selain lore yang sempat disinggung dan interaksi antar karakternya. Mau bahas soal visual tidak bisa,
bisa, bahas musiknya juga tidak bisa, apalagi bahas cerita animenya. Pada akhirnya, Isekai Quartet masih tetap jadi anime crossover paling menyenangkan untuk ditonton, terutama buat kita yang ngikutin banyak sekali judul anime Isekai. Gua sempat ngomong, Isekai Quartet Season 3 bakal jadi Isekai of the Year gua kalau Dragon Emperor beneran muncul di season ini. Tapi karena sampai tamat karakter ini nggak disinggung sama sekali, jadinya gua tidak lagi bisa ngasih peringkat pertama untuk Isekai Quartet. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan bye-bye.